berbagi mungkin.
Ya, halo. Suaranya udah ada ya? Tolong seorang chat dong kalau suaranya aman nggak? Hmm, oke, aman. Em, oke, pertama-tama kita bahas dulu kisi-kisinya dari UAS Visdas ini supaya supaya scope untuk tutoring hari ini nggak gitu melebar kemana-mana. Jadi aku tulis dulu beberapa kisi-kisi yang mungkin keluar kalau dilihat dari pola tahun lalu dan informasi dari teman saya. Jadi em, soalnya mirip kayak UTS, bakal ada 5 soal. Tapi em, beberapa bab, karena kan kita babnya lebih dari 5 ya. Ada beberapa bab yang bakal memang disatuin. Eh, Nomor satu kemungkinan akan bahas momentum dan impuls, di mana materinya eh, ada di sekitaran pusat massa, gaya impuls, kekuatan momentum, jenis tumbukan, ya kayak elastik, non elastik, atau ya elastik sebagian. Nomor dua kemungkinan ada di gerak rotasi dan menggelinding. Kalau misalnya memang kayak tahun sebelumnya sih itu bahas tentang energi ya, kekalan energi. Jadi kayak kita gabungin materi dinamika di UTS, tapi ditambah sama gerak menggelinding gitu. Terus berikutnya ada kesetimbangan dan elastisitas. Ya ini bakal jadi materi paling gampang sih harusnya. Cuman ya pergangan tegangan doang. Terus ada fluida statis dinamis yang ya tiap tahun pasti muncul. Dan terakhir ini oscillasi sama gelombang bakal disatuin. Ya, memang kesannya agak maksa sih, ini materinya banyak banget soalnya. Tapi tahun sebelumnya memang ada soal juga yang digabungin, jadi kayak ada soal osilasi pegas gitu, terus dia diikat sama tali dan eh, jadi soal gelombang juga gitu, jadi digabungin, jadi memungkinkan untuk bisa disatuin juga. Oke, pertama kita bakal bahas dulu tentang pusat massa. Sini ada sedikit catatan. Oke, sedikit catatan. Ya. eh, Definisi singkat dari pusat massa. Jadi pusat massa ini atau kadang disebut juga COM, Center of Mass, dia bakal mewakili titik dari keseluruhan sistem. Em, Oke, biar ke gambar. Maaf guys, kesalahan teknis. Sebentar ya. Oke. Biar ke gambar. eh di semester 2 ini kan kita bahasa dinamikanya udah nggak partikel lagi ya. Nah, gimana kalau misalnya kita punya sebuah benda fisis dan dia diberikan gaya, of course pasti diberikan gaya, misalnya ada gaya berat gitu, misalnya ada gaya dorong, misalnya kalau diikat sebuah tali ada gaya tegang tali gitu. Nah, center of mass ini berperan, jadi kita bisa mewakilnya kayak sebuah partikel, sederhananya kayak gitu. Jadi perhitungan-perhitungannya kita mengasumsikan bahwa titik pusat ini sebagai eh, gaya yang bekerja. Jadi pusat massa ini eh, hanya untuk membantu untuk perhitungan nantinya gitu. Kalau misalnya eh, kita tinjau sebuah sistem gitu, ada beberapa partikel di sistemnya gitu. Nah, kita mau ninjau keseluruhan sistemnya gitu. Misalnya semuanya ini bergerak.
Nah, gak mungkin kita hitung satu persatu. Jadi bisa kita wakilkan sebuah satu titik gitu. Gimana dia bakal mewakili semua titik-titik tersebut gitu. Nah, kalau misalnya ya ambil contoh suatu poligon kayak segitiga gitu, atau misalnya persegi. Nah, pusat massa ini sama aja kayak sentroid atau titik tengah dari bidang geometri tersebut. Kalau eh, sebagai catatan kalau misalnya bidang tersebut homogen ya, jadi massa jenis di tiap titiknya tuh sama. Jadi kalau misalnya segitiga ya di titik tengahnya di sentroidnya. Titik ini sebagai pusat massanya, kalau misalnya persegi pusat massa di titik tengahnya gitu. Jadi kita nggak perlu ngitung di tiap-tiap titiknya, jadi kita bisa langsung asumsiin aja di titik tengahnya sebagai pusat massanya gitu. Nah, gimana kalau misalnya partikel-partikel kayak gini? Em, kita kita bagi jadi dimensi-dimensinya. Kalau misalnya kan ini ada eh, suatu sistem dua dimensi, arti titik, mereka masing-masing pasti punya massa kan. Misalnya ini masanya M1, ini masanya M2, ini masanya M3, ini masanya M4 gitu. Dan mereka masing-masing punya koordinat x1, y1, x2, y2, dan seterusnya. Nah, pusat massanya itu untuk koordinat x bakal sama kayak x1 kali M1 tambah x2 kali M2 tambah x3 kali M3 tambah x4 kali M4 dibagi sama total massanya. Nah, ini kita dapat pusat x-nya kan. Nah, karena dua dimensi, kita harus cari juga pusat y-nya. Ya, analog aja. Ini bakal y1 kali M1 tambah y2 kali M2 tambah y3 kali M3 dibagi jumlah massanya. Pusat massa, nih, x pusat massa. Nah, didapatlah koordinat pusat massa itu sebagai xpm, ypm. Itu ya, ini dicarinya. Sama juga kalau misalnya tiga dimensi, tinggal tambah satu koordinat lagi itu, yaitu koordinat z nanti. Em, Sampai sini yang mau tanyain dulu, Mbak. Oke. Aku baca berapa pertanyaan, tapi ini kayaknya pertanyaannya belum di materi ini ya. Jadi mungkin dibahas sekalian nanti sama di materinya aja. eh Kalau misalnya tadi yang aku bahas kan, aku ambil satu contoh soal ya, supaya sedikit gambar tentang pusat massa ini. Tahun berapa itu?
Nah, ini dia contohnya. Nah, kalau kayak gini kan dia permasalahannya adalah dia bukan titik ya. Jadi kita nggak bisa treat mereka sebagai titik-titik. Tapi gimana ngerjain soal yang kayak gini? Kayak yang ku bahas sebelumnya. Jadi ini bisa kita bagi jadi beberapa persegi kan? Ini satu persegi. Ini persegi kedua. Ini persegi tiga. Nah, ini bakal jadi pusat massa mereka nih, yang di tengah-tengahnya. Berarti kan eh, jaraknya bisa kita misalnya kalau misalnya panjang ini L, berarti ke sini L per 2, ini L per 2. Berarti koordinat pusat massa ini itu ada di min L per 2, koma L per 2 gitu. Juga sama buat yang lainnya, ini bakal jadi min L per 2, koma L per 2. Terus yang ini koordinatnya L per 2, koma L per 2, min L per 2. Gitu. Nah, massa totalnya kan M ya. Ini massa totalnya M. Kita bagi 3 berarti, dan ini kan ukurannya pasti sama semua ya. Persegi, persegi, persegi gitu. Berarti masa tiap-tiap ininya M per 3 dong. Gitu. Jadi buat nyari pusat masanya, kita bisa jadi dulu XPM-nya. M per 3 kali, misalnya yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Min L per 2 tambah M per 3 kali min L per 2 tambah M per 3 kali L per 2. Jadi, bagi sama M, berarti L per 6 ya. Nah, ini pusat massa untuk X-nya. Nah, untuk YPM juga bakal sama, ngitungnya kayak gini. Cuman ya kita ganti aja ini jadi koordinat Y-nya. Nanti dapat juga YPM-nya. Gitu. Harusnya segitu aja sih tentang pusat massa. Nggak, ya mungkin beberapa ada yang tahu tentang integralnya, cuman kulihat dari beberapa tahun lalu sih nggak ada sama sekali soal yang kayak pakai integral integral segala kayak gitu. Jadi cukup pakai ya yang benda titik atau yang benda poligon kayak gini aja sih. Terus ke ini ya, momentum. Jadi momentum kita biasanya notasiin sama P. Itu adalah hasil kali massa dan kecepatan. Soalnya vektor ya. Jadi momentum ini vektor gitu. Terus em, kalau kita lihat ini kan bisa kita turunin ya kedua urasnya. dp dt itu sama dengan m dv dt. Yang mana sama dengan ma. Jadi eh ya ini ma itu kan gaya. Jadi perubahan momentum itu sama aja kayak gaya. Nah, terus ini nih. Ada impuls kalau misalnya kita integralin lagi kedua ruasnya gitu. Dari 0 sampai t terdapat di sini atau terus dulu P2 P1 P2 kurang P1 itu sama aja kayak ya ini kalau misalnya gayanya konstan ya bisa kita langsung kali delta T. Cuman kalau misalnya gayanya nggak konstan, ya kita harus integralin. Ini ini didefinisikan sebagai impuls, itu perubahan momentum. Ya perubahan momentum. Berikutnya ada kekalahan momentum. Nah, kalau semisal sigma F-nya itu 0, berarti apa? Ini kan F itu kan dp/dt ya. Perubahan momentum terhadap waktu akan sama dengan 0. Artinya apa? Perubahan momentumnya 0 kan? Berarti momentum awal sama aja kayak momentum akhir. Nah, inilah jadi kekalahan momentum.
Nah, yang kadang jadi miskonsepsi, eh kadang ada orang yang cuma nganggap ya udah kayak misalnya dua 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 tumbukan doang gitu. Mereka bertumbukan dan momentum dua benda ini yang sama. Padahal ini tuh maksudnya momentum dari keseluruhan sistem yang kita tinjau. Ya memang sih kalau misalnya kita tinjau dua benda doang, itu momentumnya akan eh, terpusat ke dua benda tersebut. Jadi aku cek dulu untuk yang nanya. Eh, buat yang minta bahas soal tahun lalu, sebenarnya dari akad sini bakal ada dua Zoom. Jadi Zoom yang pertama itu tentang bahas materi, sedangkan Zoom yang kedua nanti itu bahas tentang soal-soal. Jadi untuk Zoom kali ini, ya Meet kali ini, kita bakal fokus di bahas materinya dulu. Jadi untuk soal-soalnya, ya mungkin kalau ada yang berkaitan sama materi, eh, bakal aku masukin, tapi nggak terfokus ke bahas soal aja gitu. Boleh deh. Kalau kayak gitu, paling aku ambil satu soal deh. Eh, satu soal ya. Tentang momentum. Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak kalau untuk momentum di UAS tahun atau tes tahun berapa ya? Oh, ini. Ya, kita beresin dulu materinya. Habis itu kita coba bahas satu soal. Nah, tumbukan ini dibagi jadi tiga. Jadi ada elastik atau lenting sempurna. Jadi energi kinetik dari sistemnya tuh nggak berubah. Kalau ini sebenarnya penurunan rumusnya, tapi langsung kutus saja biar cepat dan agak bertele juga kalau misalnya dimasukin ke sini. Jadi bisa kita dapat suatu hubungan selisih kecepatan awalnya itu sama dengan minus selisih kecepatan akhir gitu. Terus kalau elastik sebagian sama tidak elastik sama sekali. Jadi kalau misalnya tidak elastik sama sekali itu, misalnya ada dua benda nih, mereka bertumbukan. Nah, bendanya itu akhirnya menempel dan bergerak ke arah yang sama dengan kecepatan sama gitu. Makanya kecepatan akhir dari keduanya sama gitu. Nah, mari coba kita bahas soal ini deh. Proses. Jadi ada benda satu, maksudnya 2 kilogram jika terus dipukul sama gaya F. Gitu. Itu selama 4 kali 10 min 2 detik bergerak sepanjang sumbu X, berarti dia gerak mendatar sini di bidang kasar dengan koefisien kinetik, berarti angka 0,35. Nah, dia gerak sepanjang ini 1 meter, misalnya kasar semua 1 meter, terus lewat yang licin dan menumbuk dua benda sekaligus. Yaitu ada yang dua,
Maksudnya 4 kilogram sama yang 3 kilogram. Satu tumbukan benda yang satu diam. Oke, berarti Q1 setelah tumbukan itu 0, M3 bergerak. Copy dan next. Nah, terus ada juga momentum satu setelah tumbukan itu 6 kilogram meter per sekon. Sorry, jadi momentum yang benda tiga ini ke sana, atas. Gitu. Jadi dia ke arah Y sama ke arah X. Nah, ke arah Y-nya itu sebesar 3 kilogram meter per sekon. Oke, pakai berarti persamaan pertamanya apa? Kan kita tahu bahwa impuls itu sama aja kayak gaya dikali perubahan waktu dan sama dengan perubahan momentum ya. Nah, momentum awalnya kan si benda diam ya, benda satu. Nah, diam di titik A. Berarti dia momentum awalnya pasti nol. Terus dia dipukul dengan gaya F selama 4 kali 10 detik. Dapetin keduanya. Nah, terus dia bergerak di lintasan kasar sepanjang 1 meter. Nah, koefisien 0,35. Berarti kita pakai usaha sama dengan delta EK ya. Nah, di mana usahanya ini? Dia kan ini bendanya kan gerak ke arah kanan. Berarti otomatis kena gesek ke arah kiri. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita tinjau bendanya, ada gaya berat, mg, itu sebesar, maksudnya berapa? 20 Newton berarti. Gaya normalnya berarti dia dapat gaya gesek sebesar 0,35 kali 2,7 Newton ya. Oke. Berarti kerja yang dilakukan ini setengah mv2 kuadrat kurang setengah mv1 kuadrat 7 punya 1 meter, masanya 2, kecepatan akhirnya kita cari 2, kecepatan awalnya tadi ya deh. Oke, eh berarti ini kita tulis dulu masa 2 kali kecepatan awalnya itu sama dengan F kali 4 kali 10 min 2. Berarti V1 sama dengan 2 kali 10 min 2 F. Berarti ini kan habis I2 kuadrat sama dengan 2 kali 10 min 2 F dikurang 7. Nah, setelah itu dia bakal bertumbukan sama kedua benda ini. Nah, karena nggak ada gaya luar yang bekerja, berarti momentumnya akan sama dengan perubahan momentumnya sama sama dengan nol. Berarti momentum awal sama dengan momentum akhir. Misalnya ini momentum 2 itu sama dengan
tambah momentum 3 tambah momentum 4 sama dengan, oke. Nah, momentum awal dari benda 3 dan benda 4 pasti nol kan? Karena dia belum bergerak. Kemudian ini M2V2. Nah, ini kita tinjau dari sumbu X-nya dulu. Karena tadi kan dia bergerak, itu sumbu X sama sumbu Y ya. Hmm. Jadi si benda eh, 3 ini dia bergerak ke sumbu X sama sumbu Y. Jadi kita harus urai dulu. Benda M1 sebelum temukan. Oh, di sini kita ketahui kalau misalnya momentum benda 2 sebelum tumbukan itu 6 ya. Berarti eh, saat di sini kan P2 ya. Tadi yang kita cari. Nah ini. eh apa namanya? Kita pindah dulu ke sini deh. Ini 6. P2-nya itu setelah tumpang misalnya. Nah, M1 diam. Berarti eh, benda ini diam. Salah nih. Bentar ya. Harusnya di P1, P2, P3. Awalnya ini diam berarti bakal nol. Dan ini akhirnya P1 diam. Jadi dia nol juga. Terus arah gerak M2. Oke, berarti sini ada M2 sama tabrakan oke. Mata sini. Dua aksen. Bentar. Ya, kita tulis aja sini benda 2 tambah massa 3 kali V benda 3. Kita bisa substitusi tadi M2-nya 4, kecepatan benda 2 tambah 3, kecepatan benda 3 gitu. Terus kita tinjau juga coba sumbu Y-nya. P1 aksen tambah P2 aksen tambah P3 aksen. Nah, kalau di sumbu Y kan ini momentumnya 0 ya. Nah, momentumnya 0 karena dia kan cuma bergerak di sumbu X. Hmm, yang 3 punya momentum 3 sama kayak akhir. Momentum 1 akhirnya diam, ya kan? Itu nggak ada gaya juga, P2 juga 0. Nah, berarti momentum 2-nya ini K2 kali PB2Y. Ini PB2X berarti. Nah, sebentar. Kocak-kocakan ini. Nah, kita skip dulu aja deh. Ini terlalu berantakan. Eh, di ya pembahasannya ada di, harusnya ada pembahasannya kok, mungkin kok kirim aja pembahasannya di sini. Karena bakal terlalu makan waktu juga kalau misalnya habis dibahas doang. Kita langsung skip aja ke gerak rotasi deh. Oke, jadi di gerak rotasi ini
Ada materinya kinematika, energi kinetik rotasi dan momen inersia, terus juga teorema sumbu sejajar, torsi momen gaya, gerak menggelinding. Oke, kita punya dulu. Sebenarnya untuk kinematika gerak rotasi ini sama aja kayak kinematika partikel, kinematika linear, tapi di sini ada hubungan kalau untuk gerak rotasi itu kita ganti si perpindahannya sama dengan sama theta. Nah, terus kecepatannya jadi kecepatan sudut omega dan percepatannya percepatan sudut alfa di sini. Terus untuk percepatannya konstan gitu. Kita juga punya persamaan yang sebenarnya persis sama kinematika gerak linear, tapi eh, kita ganti kecepatan linearnya V-nya jadi omega, terus percepatan jadi alfa, jadi percepatan sudut dan perpindahannya jadi theta gitu. Terus energi kinetik rotasi dan momen inersia. Nah, energi kinetik juga sama sebenarnya. Yang oke, kalau misalnya kita punya benda geraknya linear, kita punya persamaan setengah mv kuadrat. Nah, ini juga jadi bedanya di gerak rotasi itu. Ini untuk gerak translasi, untuk gerak rotasi kita ganti masanya jadi momen inersia dan kecepatannya jadi eh, omega gitu, jadi kecepatan sudut. Terus di sini ada momen inersia untuk beberapa benda yang umum, tapi biasanya udah ditulis sih untuk di soal ujiannya. Terus ada teorema sumbu sejajar. Jadi, oke, misalnya ambil contoh, kita punya batang, gitu. Nah, dia momen inersianya di sini kan kita tahu setengah ml, seper 12 ml kuadrat gitu. Nah, gimana kalau misalnya dia digeser ke ya ke ujung deh, biar kita tahu kalau misalnya jawabannya sama atau enggak. Ujung sini misalnya. Nah, dari teorema sumbu sejajar, kita tahu momen inersia yang digeser tuh sama aja kayak momen inersia di pusat ditambah md kuadrat, yaitu d-nya ini adalah pergeserannya. Kalau misalnya panjang dari batangnya itu L. Nah, kalau misalnya digeser setengah, jadinya L per 2 kan pergeserannya. Jadi, momen inersia dari benda yang diputar di ujungnya, ini bakal sama aja kayak em, itu, ini masa masa batangnya M. Jadi, seper 12 ml kuadrat tambah M, kita geser sejauh L per 2. Kita kuadratin, seperempat ml kuadrat. Yang mana ini sama aja kayak seper 12, 1 ml kuadrat sepertiga. Yang mana sama kayak ditulis di sini gitu. Kemudian torsi atau momen gaya. Ya ini sebenarnya kalau misalnya em, kita punya benda dan dia bisa mutar gitu. Nah, si torsi ini kayak seberapa kuat gaya itu bisa memutar bendanya gitu. Gimana dia besarnya sama aja kayak lengan gaya. Misalnya sini R dikali gaya yang mendorongnya F gitu.
Nah, untuk masalah positif negatifnya sebenarnya sih itu nggak masalah selama ya misalnya kalau arah putarnya searah jarum jam gitu. Nah, semua yang searah jarum jam torsinya jadi positif gitu. Kalau misalnya kita buat alfanya positif gitu, ya berarti kalau misal semua gaya yang searah sama eh, gerak putarnya, dia bakal positif juga torsinya. Sedangkan kalau misalnya berlawanan, dia bakal jadi negatif gitu. Kemudian ada gerak menggelinding di sini. Jadi kalau misalnya kita tinjau sebuah bola, dia gerak gitu, seolah lantainya licin, dia kan cuma ada gerak rotasi. Tapi kalau misalnya lantainya kasar, dia pasti ada gerak rotasi juga ya. Kalau misalnya tidak slip, jadi eh gimana ya? Kalau misalnya diandaikan sebuah eh, roda gitu, misalnya mobil yang baru jalan dia kan kayak ada gesekan dulu, jadi dia muter tapi nggak jalan, nah itu slip namanya. Atau misalnya dia jalan tapi dia nggak muter gitu, itu namanya slip. Nah, kalau misalnya slip kita nggak bisa dapat hubungan ini, nggak bisa dapat hubungan A sama dengan kecepatan translasi dibagi jari-jarinya. Ini cuma berlaku ketika geraknya tidak slip gitu. Nah, gimana kalau misalnya geraknya slip? Nah, ada dua kasus. Kalau misalnya dia muter gitu, dia muter tapi dia diam, dia awalnya diam. Nah, otomatis ada gaya ke arah kalau misalnya dia muter searah jarum jam, tapi dia diam. Nah, otomatis harus ada gaya berlawan arah jarum jam supaya dia punya kecepatan yang sama gitu. Dia harus melambat supaya bisa nyesuaiin sama kecepatan translasinya gitu. Jadi kalau misalnya eh maaf ini harusnya alfanya lebih dari upper R. Jadi ada gaya yang melawan gerak rotasinya gitu. Sedangkan kalau misalnya dia bergerak setelah jarum jam, tapi awalnya ini diam, oh, enggak, maksudnya ini awalnya gerak, terus ya, terus diam. Ini awalnya kan lebih pelan nih, misalnya selipnya, dia gerak tapi dia nggak muter. Jadi otomatis harus ada gaya ke arah sini yang bikin dia jadi mutar gitu. Kayak contohnya, eh, kalau ini kan kayak misalnya roda gitu. Roda yang bergerak, kalau misalnya dia awalnya mutar dulu, mutar, tapi dia nggak gerak gitu. Jadi otomatis ada gaya gesek yang bikin dia melambat. Sedangkan kalau misalnya ini kayak misalnya kita lemparin bola di es gitu. Nah, harus ada gaya yang bikin dia ikut muter juga gitu. Yang mana harus ada gaya gesek yang searah sama perputarannya gitu. Terus untuk gerak menggelinding. Berikutnya kesetimbangan. Nah, sebelumnya yang nanya kalau di kesetimbangan kapan pakai delta torsi 0 sama delta gaya 0. Oh, gambaran dulu deh. Kalau misalnya eh, sebenarnya kalau gayanya 0, udah pasti torsinya 0 juga nggak sih? Jadi kan, enggak, informasi salah. Kalau misalnya gayanya 0, berarti misalnya nih, pusatnya di sini, gayanya di sini. Nah, berarti dia ada gaya tapi nggak muter. Jadi ya kalau misalnya, ya let's say kita dorong dari dua arah, berarti dia kan nggak muter ya. Berarti ya udah sigma torsinya 0. Sedangkan kalau dia ternyata diem juga, ini ya seolah naik gitu. Kalau misalnya ada suatu batang gitu digantung, kayak gini.
Dia nggak bergerak secara translasi, dia nggak bergerak juga secara rotasi kan. Dia nggak mutar, dia nggak gerak ke kanan ke kiri ke atas ke bawah juga. Berarti sigma F-nya 0, sigma torsinya 0 juga gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya di kesetimbangan kayak gini, di mana sih pusat rotasinya gitu? Sebenarnya bebas, milihnya di mana aja. Mau di sini, saya nih kalau misalnya eh kita gambarin aja. Kalau misalnya ada tali di sini, terus ada gaya berat kan ke sini. Nah, bebas mau di sini di masanya atau mau di ada gaya tegang tali, ada gaya tegang tali juga. Mau di sini gaya pusat rotasinya, mau di sini, mau di tengah itu nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya dia itu setimbang, jadi bebas dipilihnya di mana aja. Tapi kalau bisa yang mempermudah perhitungan. Kalau misalnya di sini kan otomatis torsinya nol, jadi nggak perlu diperhitungin lagi gitu. Atau misalnya di sini torsi dari gaya beratnya juga bakal nol gitu. Jadi eh, bebas dipilih aja selama dia mempermudah perhitungan gitu. Kemudian ada elastisitas. Aku masukin dulu grafik. Nah, jadi elastisitas tuh kemampuan suatu benda untuk bisa kembali ke bentuk semulanya gitu. Nah, di sini ada beberapa interval di grafiknya. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih stres, jadi kita kasih, nah di sini definisi stres itu apa? Gaya per satuan luas gitu. Terus strain itu atau regangan itu perubahan dari panjangnya. Nah, ada garis dulu nih yang agak tinggi. Nah, dari sini sampai sini dia tuh bakal kalau misalnya dikasih gaya, dia bakal berubah bentuk tapi tetap bisa kembali ke bentuk semula gitu. Nah, tapi setelah lewat dari sini titik plastis, jadi dia tuh kalau misalnya dikasih gaya nggak akan kembali ke bentuk semulanya. Jadi dia bakal permanen aja berubah gitu. So ada fracture point berarti dia titik patahnya. Jadi kalau misalnya udah ditarik atau didorong terlalu kuat melebihi gaya di sini, strainnya. Jadi perubahan panjangnya udah terlalu jauh, dia pasti patah gitu. Persamaan sebenarnya cuma satu, cuma diganti aja. Kalau misalnya di satu dimensi kita tarik, bakal ada perubahan panjang gitu. Terus kalau misalnya di dua dimensi ada satu balok gitu, kita kasih gaya ke sini, dia bakal meregang jadi kayak gini. Nah yang di sini tuh jadi delta x panjang berubahnya. Nah terus di tiga dimensi bedanya sini ada negatifnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya let's say bola lah, terus kita kenain gaya misalnya dari seluruh arah, ya otomatis volumenya berkurang dong. Gitu. Ini aja sih sebenarnya persamaan untuk elastisitas. Terus kesetimbangan sigma F sama dengan 0 sama sigma torsi sama dengan 0. Itu aja untuk kesetimbangan dan elastisitas. Kemudian ada fluida statis dan dinamis. Em, Oke, jadi kita bahas, bahas dulu tentang tekanan hidrostatik. Nah, misalnya ada tercelup nih, ngambang ke balok gitu. Ini kan harus ada gaya dari airnya ke atas, gaya tekan dari atas, ada gaya juga ke bawah ke sini, sama ada gaya beratnya.
Nah, kalau misalnya ini mengambang berarti nggak gerak ya. Pakai konsep kesetimbangan tadi berarti sigma FY-nya itu sama dengan nol. Nah, ada gaya apa aja sih? Gaya ke atasnya misalin ini F1 ke atas, terus ada gaya F2 ke bawah, sama ada gaya beratnya. Tinggi gitu. Berarti F1 kurang F2 dikurang MG sama dengan nol. Nah, kita tahu kalau misalnya massa jenis itu sama aja kayak massa per volume, ya kan? Berarti bisa kita ganti massa ini jadi rho dikali volume gitu. Atau ini kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti bisa aja. Nah, ini panjang kali lebarnya sebagai A gitu. Nah, kita substitusi lagi ke bentuk awalnya. F1 kurang F2 dikurang rho A kali H kali tinggi gitu. Sama dengan nol. Nah, kita bagi A semuanya. F1 per A kurang F2 per A kurang ini rho bagi rho G T itu sama dengan nol. Nah, F1 per A itu sama aja kayak tekanan kan. F2 tekanan juga. Jadi kita dapat hubungan apa sih? Nah, harus P. Nah, ini sama aja kayak tekanan. Kita dapat persamaan hidrostatik P ya misalnya. Tapi bisa bentuknya kayak gini sih. P sama dengan P0 tambah rho GH. Di mana H-nya ini adalah sebagai kedalaman dari benda tersebut. Dari permukaan air. Ini sedalam H. Tekanan di bawah tergantung misalnya kalau tekanan di bawah sini misalnya ini H2 ya berarti tekanan ini P0 tambah rho G H2. Nah, kalau misalnya tekanan di atasnya itu P0 tambah rho G H2 di mana P0 ini sebenarnya tergantung dari titik acuannya. Kalau misalnya sini kan tadi perhitungannya gayanya yang berlaku di atas sini nih. Nah, kalau misalnya gayanya dari atas sini itu berarti P0-nya itu sebagai tekanan atmosfer gitu. Sedangkan kalau misalnya di atas sini ya berarti tekanan dari airnya. Terus kemudian ada prinsip kontinuitas di mana kita tahu kalau debit airnya itu kan sama, berarti kan debit air tuh volume per delta T. Nah, ini kan A kali L. Ini kan volume tuh luas permukaan kali panjang dibagi delta T. Nah, delta L ini kan satunya panjang. Ini waktu. Berarti ini kecepatan dong. A kali V. Nah, kalau misal debitnya sama, debitnya nggak berubah, otomatis A1 kali V1 sama aja kayak A2 kali V2 gitu. Nah, maksudnya ini gimana sih? Kalau misalnya ada suatu pipa air gitu. Tapi ukurannya nggak sama, misalnya agak di sini membesar gitu. Nah, debit di sini sama debit di sini bakal sama. Ini A1, V1, sini A2, V2. Berarti konsekuensinya apa? Kalau misalnya ini luas permukaannya lebih besar, ya otomatis kecepatan lebih kecil gitu. Ini luas permukaan lebih kecil, kecepatan lebih cepat gitu. Terus ada persamaan Bernoulli, bentuknya itu persis kayak energi mekanik.
Nah, kalau misalnya ada suatu tangki air gitu, tidak kebocoran. Nah, kita bisa aplikasikan persamaan Bernoulli ini dan diturunin jadi prinsip Torricelli namanya. Gimana kalau misalnya ini kan ada ketinggiannya misalnya H1 atau ini, kita langsung beda ketinggian aja total H. Nah, kita anggap luas permukaan dua itu jauh lebih besar. Nah, ini luas permukaan dua, ini ada kecepatan air dua juga untuk turun gitu. Terus ada kecepatan air satu sama luas permukaan satu gitu. A2 lebih besar, jauh lebih besar daripada A1. Jadi otomatis P1-nya itu mendekati nol dari persamaan yang kontinuitas tadi gitu. Maaf, A2 maksudnya. Ini dua, ya. A2-nya itu bakal sama dengan nol. Kenapa? Karena A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, V2 itu sama dengan A1 per A2 dikali V1. Nah, karena A2 jauh lebih besar daripada A1, udah otomatis nya bakal mendekati nol. Nah, kemudian di sini kan tekanan atmosfer, juga tekanan atmosfer. Jadi, saya ada P0, sini P0 juga. Gitu. Baik, terus ulang, ini P0 tambah setengah rho G, rho V1 kuadrat tambah rho GH, sama dengan P0 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho G K2 yang satu. Nah, kayak di persamaan ini, kita tahu kalau V2-nya nol, terus P0-nya kan ini sama nih, tekanan dari luarnya. Nah, terus misain persamaan kayak gini. Ini juga berarti sisa rho V1 kuadrat tambah rho GH1. Terus kita luasin aja. Rho GH2 kurang rho GH1. Nah, kita bagi rho di kedua ruasnya, bis, berarti satu kuadrat sama dengan, eh, ini kan ya misalnya aja H2 kurang H1 tuh sama dengan delta H, perbedaan ketinggian. Ini duanya pindah ruas, 2 GH delta H. Nah, terus kita dapetin V1-nya itu sama dengan akar 2G delta H. Yang mana ini jadi prinsip Torricelli. Ya. Nah, terakhir tinggal osilasi dan gelombang. Jadi osilasi itu kayak yang kita tahu, dia adalah gerak bolak-balik terhadap satu titik pusat. Jadi misalnya dari sini dia bakal gerak ke kiri, terus gerak lagi ke kanan, lewat titik pusat, simpangan sini, terus balik lagi gitu. Gimana timbangannya bakal sama panjangnya gitu. Nah, persamaan umumnya itu kayak gini. XM ini sebagai simpangan maksimum atau nama lainnya amplitudo kali ini frekuensi sudut kali waktu ditambah simpangan awal. Nah, kita bisa dapat juga kecepatan simpangannya. Oh, sebentar. Kita bahas dulu tentang frekuensi sudut. Nah,
frekuensi sudut tuh sama aja kayak 2pi kali F kan. Nah, bedanya frekuensi sudut sama frekuensi itu apa? Nah, frekuensi itu kayak gini nih. Ini kan dia dari sini ke kiri, ke kanan, balik lagi. Itu satu frekuensi ya. Atau ya satu kali. Misalnya dalam satu titik dia melakukan satu kali balikan, namanya frekuensi. Nah, karena ini, oh maaf, harusnya ada pause-nya di sini. Ada pause. Nah, sedangkan di sini kan fungsi trigonometrik ya. Nah, maka dikali 2pi ini supaya dia kembali ke nol lagi. Karena kita tahu kan kalau misalnya cos alfa tambah 2pi itu sama dengan cos alfa. Jadi frekuensi sudut ini tuh dia frekuensi yang dalam satuan sudut. Makanya ini satuannya bakal jadi radian gitu. Jangan kan frekuensi itu satuannya maafin satu gitu. Kalau ini gitu ya per sekon. Nah, terus kalau misalnya diturunin dapat kecepatan omega a sin omega t plus phi nol. Nah, ada satu persamaan juga yang agak penting. Kalau misalnya kita tahu kan ada suatu identitas trigonometrik sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan satu. Nah, berarti bisa aja kita tulis dong sin omega t tambah pi nol itu sama dengan akar satu min cos omega t plus pi nol gitu. Nah, cos omega t plus pi nol ini sama aja kayak ini kan mirip 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 kayak ini. Tapi bedanya nggak ada simpangan maksimumnya. Itu mirip kayak fungsi simpangannya, fungsi osilasinya, cuman nggak ada em, amplitudenya. Jadi ini tuh sama aja kayak satu dikurang x per a atau xm. Nah, berarti kita substitusi balik dapetin v sama dengan min omega a akar satu min x per a kali masuk berarti min omega akar a kuadrat min oh ya ini lupa dikuadratin cos kuadrat min x kuadrat gitu. Jadi ini bisa nentuin kecepatan dari benda saat berosilasi di titik X gitu. Saat jaraknya X dari eh, pusat osilasinya gitu. Terus kalau misalnya kita turunin sekali lagi, kuadrat, dapetin min omega kuadrat A cos T plus Q nol. Yang mana sama aja kayak ini kan fungsi timbangannya ya. Min omega kuadrat X kayak gitu. Ini persamaan-persamaan dari osilasi gitu. Nah, berikutnya ada bandul matematis. Jadi dia bandulnya partikel. Ada suatu partikel di sini, dia punya massa m. Yang paling di sini. Terus sini ada simpangannya theta gitu. Dia berosilasi bolak-balik gitu. Nah, kita mau lihat persamaannya kayak gimana. Simetri sama dengan nol kan. Nah, berarti kalau ini ke sini, ini sin theta. Soalnya kan ada sudut berhadapan. T cos theta ya. Nah, kan sudut berhadapan.
sama-sama theta, ini T cos theta. Jadi, nah ini berarti T, T sin theta. Ini T sin theta. Nah, sigma fx kita kita tinjau dari sumber x aja. Sigma fx sama dengan ma kan, karena dia kan gerak ke kiri, gerak ke kanan, gerak ke kiri, gerak ke kanan terus. Nah, si T-nya ini eh, bekerja sebagai gaya pemulih. Karena ketika dia gerak ke sini, gerak ke kanan, gayanya ke kiri kan, gitu. Nah, tadi dapat hubungan juga bahwa percepatan sama dengan min omega kuadrat x kan, kuadrat x gitu. Nah, selain itu, kuadrat x, terus ini oh enggak. Nah, itu kan negatifnya habis m omega kuadrat x gitu. Nah, f-nya sama dengan 0. Nah, kita punya ini semua. Jadi kan jadi T sin theta per mx ya. Nah, kalau ditinjau, ini bisa panjangnya L kalinya. Gitu. Sin theta itu sama aja kayak, ini kan sudut depan nih, X. Ini sudut miringnya L. X per L gitu. Nah, kita bisa substitusi T X per L per MX. Terus selain itu dari sini, dari sigma FY sama dengan 0, tahu T sin theta itu sama dengan MG. Nah, untuk sudut kecil, sin theta itu akan aproksimasinya akan senilai dengan theta gitu. Nah, jadi kita bisa dapetin T sama dengan MG gitu. Theta, MG per theta. Substitusi kembali ke sini, ini X-nya kan habis, T-nya itu MG per theta kali per M. Sama dengan L step. Nah, di mana ya? Ah, oh, M. Gitu ya, Pak. Sudah. Sin theta, X per L. Habis. Oh, oh enggak, ini T cos theta. Kalau T cos theta, berarti cos theta-nya itu akan mendekati satu. Makanya T sama dengan MG. Sini. Substitusi kembali ke sini, jadinya dapetin MG dikali X per M kali X kali L. M-nya habis, X-nya habis. Jadi dapetin persamaan untuk bandul matematis itu
frekuensi sudutnya sama dengan akar gravitasi dikali panjang talinya. Untuk modul matematis. Terus ada kalau misalnya suatu pegas. Nah, kalau pegas ini langsung aja frekuensi sudutnya sama aja kayak si eh, pansata pegas dibagi sama massa dari bendanya gitu. Agak makan waktu kalau sampai bahas seperti juga. Terus kalau misalnya ada benda fisis gitu, misalnya kayak ada benda fisis kayak gini, terus ini center of mass-nya, ini pusat bandulnya. Nah, kalau ini panjangnya D, nah, omega sama dengan akar M massa kali gravitasi kali jaraknya dari jarak pusat massa ke pusat rotasinya dibagi sama momen inersia dari si benda fisis tersebut gitu. Nah, kemudian ada energi dari osilasi. Nah, energi dari osilasi itu selama dia nggak ada gaya yang bekerja bakal konstan. Dimana kalau misalnya energi itu sama aja kayak energi potensial ditambah energi kinetik gitu. Jadi selama dia berosilasi dia tuh bakal konstan sih energinya. Gitu. Dengan besarnya yaitu setengah kali simbangan maksimum atau A, ya amplitude atau simbangan maksimum dikali sama oh enggak oh, ya masanya dikali sama simbangan maksimum dikuadratkan gitu. Ah, enggak, sorry sorry. Ini kok ini untuk khusus untuk pegas. Nah, energinya itu setengah kali konstanta pegas dikali amplitudo kuadrat. Itu dia bakal selalu konstan besar segini untuk energi pegas. Hmm, terus teredam. Sebenarnya kalau oscillasi teredam tuh, ini kan, kalau misalkan ada gaya pemulih misalnya KX, gitu. Nanti ada gaya lagi yang ngeredam yaitu F kali V gitu. Kalau kita lihat dari catanya karena itu solusinya panjang dan harusnya sih nggak keluar ya untuk osilasi teredam. Paling grafiknya pun sudah agak kecil sih buat keluar. Osilasi teredam. Nah, bedanya apa sih? Ada underdam, critically damped, sama overdamped. Nah, kalau misalnya critically damped tuh, dia bakal berayun-ayun dulu sebentar. Terus dia bakal pelan-pelan berhenti gitu.
Dia bakal berayun, ayun, ayun terus dia bakal berhenti. Sedangkan kalau misalnya critical dent tuh dia bener-bener dari awal tuh udah dipelanin, udah bener-bener eh, melambat dan kemudian berhenti. Kalau overdam tuh sebenarnya lebih grafiknya lebih panjang lagi. Jadi dia tuh nggak sekuat si critical dent itu kan langsung bener-bener berhenti. Ini kayak dia gerak dulu pelan baru berhenti. Dia nggak beroscilasi dulu. Kemudian ada persamaan gelombang terakhir. Nah, persamaan umum gelombang itu dia persamaan dua variabel, X, T. Mirip sama eh, fungsi osilasi, cuman bedanya, nah dia tuh ada bilangan gelombang di sini. Soalnya kan kalau misalnya osilasi itu dia tuh grafiknya gini ya, diam. Sedangkan kalau misalnya gelombang awalnya kayak gini, beberapa waktu kemudian dia berubah, misalnya jadi kayak gini. Nah, jadi fungsinya bergantung pada waktu gitu. Dia berubah terus, dia goyang. Dia gerak ke kanan, dia bisa gerak kanan, dia bisa gerak ke kiri. Gimana ngebedainnya? Kalau misalnya gini deh, ini kalau misalnya kan bisa plus minus juga. Kalau misalnya sama tanda, dia gerak ke arah kanan gelombangnya. Sedangkan kalau beda tanda, dia gerak ke arah kiri gitu, dari sumbu X-nya. Ya, sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X. Sama hubungannya omega sama dengan 2πf. Atau kalau misalnya diganti sama periode 2pi per T gitu. Terus kalau bilangan gelombang ini itu sama aja kayak panjang gelombang. Ini kalau panjang gelombang tuh jadi panjang di mana dia si gelombangnya itu kembali ke posisi mulanya. Nah, segini. Nah, ini satu gelombang. Panjangnya lambda misalnya. Nah, kayak itu 2pi per lambda. Satu lagi. Hmm, Terus paling ini mirip sama kayak rumus kimia, kecepatan gelombang itu sama aja kayak panjang gelombang dikali sama frekuensinya. Gitu. Karena kan ini satuannya meter, ini satuannya pas pangkat satu waktu pangkat satu. Jadi ini jadi ya meter per second. Didapatlah kecepatan dari kecepatan dari gelombang ini. Gitu. Oh, gelombang pada tali. Jadi kalau bisa gelombang pada tali, dia tuh cepat lambatnya bakal memenuhi persamaan T per mu. Di mana Ft ini gaya tegang tali, mu ini massa per satuan panjang. Jadi kalau misalnya ada massa tali gitu, berarti mu-nya setali dibagi panjang talinya gitu. Tuh, terus em, superposisi gelombang. Nah, superposisi gelombang ini untuk soal bisa dibagi dua. Jadi satu ada eh, amplitudo sama amplitudo yang berbeda.
Nah, kalau misalnya amplitudo sama, kita bisa pakai rumus langsung. Kalau misalnya bentuknya kayak gini nih, dia satunya misalnya asin omega T, omega 1 T tambah 1 X tambah 0. Terus ini asin omega 2 T tambah K2X tambah 0 ya gitu. Omega T tambah KX tambah Y0 ini duanya. Nah, Y1 tambah Y2 tuh adalah superposisi gelombangnya. Jadi intervensi gelombangnya di mana ini kan dulunya fungsi sin ya. Kita tahu kalau misalnya sin A tambah sin B itu sama aja kayak 2 sin A plus B per 2 plus A min B per 2 gitu. Jadi kalau misalnya konstruktif bentuknya bakal jadi um, coba berdiri sebentar. Ini pesan sampai ini. AX kali sin omega T. Kalau misalnya dia sudut pasnya tuh nggak ada gitu. Sudut pas awalnya. Terus ke oh ya fase vektor. Kalau misal amplitudenya berbeda, kita pakai fase vektor. Misalnya, jadi gini nih. Cara pakai fase vektor tuh kayak gini. Jadi ini misalnya theta satu atau ini Pi 1, ini Pi 2 gitu sebutnya. Nah, diurai dulu gayanya. Ini, sini terus ada juga ini. Jadi nanti dapat apa? Dapat amplitudo di sumbu X sama amplitudo di sumbu Y gitu. Nah, terus nanti amplitudo hasilnya berapa? Itu akar AX kuadrat tambah AY kuadrat gitu. Terus kalau misalnya gelombang berdiri, itu gelombangnya nggak jalan. Jadi yang bikin beda sama gelombang transversal itu dia geraknya cuma naik turun. Cuma gerak naik turun. Terus ini ada namanya root di sini, ini simpul atau ini node sini anti node gitu. Oh iya, posisinya. Nah, kalau misalnya si simpul ini,
Ini kalau simpul tuh posisinya ada di kalau misal simpul pertama, nih, jadi n sudah pertama kan lambda per 2. Nah, simpul pertama berarti tinggal ganti n-nya jadi satu. Simpul kedua n-nya 2, simpul ketiga dan seterusnya. Terus sedangkan kalau misalnya si perutnya ada di n plus 1. Nah, n plus setengah kali lambda per 2 gitu posisinya. Ini posisi si gelombang. Terus ada gelombang suara. Nah, kalau gelombang suara tuh dia ada dua persamaan. Jadi ada si fungsi gelombangnya, yang mana bentuknya sam cos omega t plus omega x. Sama tekanannya, yang mana ini cos, ini sin omega t min pa x. Jadi kalau misalnya digrafikin, kalau misalnya gelombang suaranya kayak gini, si tekanannya tuh bakal berbeda. Jadi ketika tekanannya tinggi, ini bakal rendah. Pas ininya gelombangnya tinggi, ini bakal kalau ketika gelombangnya nol, tekanannya bakal tinggi. Sedangkan ketika gelombangnya tinggi, tekanannya bakal rendah gitu. Terus hubungannya sama intensitas suara. Nah, daya atau tekanannya itu ya. Jadi intensitas suara sama dengan daya per area. Jadi suaranya dianggap isotropik. Jadi isotropik itu dianggap suaranya itu dari satu titik dan mancar ke segala arah. Gitu. Nah, kalau misalnya daerahnya kayak lingkaran gini, berarti kayak gitu. Tapi ya, gimana ini sebagai luas permukaan si bolanya gitu. Terus kalau di satuan desibel, desibel maksudnya apa ya? Taraf intensitas suara, biasanya notasinya TI. Gitu. Ya itu sama dengan 10 log I per I0. Jadi I-nya dari sini. Terus I0 itu nilainya setara dengan 10 pangkat min 12, yaitu ambang batas suara. Gitu. Terus terakhir ada efek Doppler. Nah, efek Doppler ini yang memengaruhi frekuensi suara. Kalau semisal, ya let's say di sini ada observer. Di sini pengamat gitu. Sini ada sumber suara, misalnya ya mobil gitu. Nah, ya itu misalnya ada suaranya kan. Nah, frekuensi yang diterima sama pengamat sama sumber suara bisa beda. Nah, gimana tentunya? Frekuensi yang dari pengamat ini bakal agak kecepatan suara.
suara minus sumber dikali frekuensi sumber. Nah, cara nentuin positif negatifnya kayak gimana? Jadi, kalau misalnya si pengamat mendekati sumber suara, ini bakal positif. Kalau menjauhi negatif. Nah, sebaliknya, kalau sumber suara yang mendekati, tapi bakal negatif, sedangkan kalau menjauhi bakal jadi positif. Terakhir ada frekuensi layangan. Jadi kalau misalnya em, kalau misalnya ada orang gitu, dia teriak ke tembok. Nah, suara mantul balik lagi. Nah, ini suara bakal berinterferensi. Nah, frekuensinya berapa? Frekuensi layangan itu sama dengan selisih dari frekuensi satu dikurang frekuensi dua. Udah sih materinya. Gitu. Lapar misalnya kalau mau berdiri. Jadi eh, barangkali ada yang mau tanyain dulu atau gimana? Yang masih kurang jelas gitu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin sekian aja untuk eh, tutoring fisika hari ini. Makasih buat yang udah datang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.